Hi everyone. So since everyone is here, so right now we have to before interviewing the company Jessin. So right now we have to sorry Andy, stop. Okay. Semula. Hi so we have so I have proposed the surat to Jessin, and they proposed the time is around 2 p.m. on the May 4 of the 2024 lah. So it's a Saturday. So at the slot 2 p.m. at the premise near Gaya Street. So I would like to know, is there anyone, is every member can handle the interview kah? Can. Boleh. Stop. Boleh. Okay, so boleh kan? So semua orang boleh. So lepas tu itulah nanti akan bagi lebih detail. So lepas tu mau tanya pasal itu interview section. Korang mau semua orang cakap kah? Atau hanya few orang saja? Macam 3 orang saja? Atau korang mau setiap orang pun tanya satu soalan? Sebab kan kita sudah ada itu interview template. So korang macam mana rasa? Mau 3 orang kah atau mau semua orang terlibat kah? Saya rasa semua orang better tanya soalan. Okay. So yang lain macam mana? Semua. Semua. Okay. So semua orang kata semua orang agree untuk semua lah. So kita akan itu based on the template lah, interview template yang dapat dari ATL tu. So we just separate each section accordingly, and may I know what question and section that you guys plan to ask, since there is a 8 section dekat sana. So first one is pasal itu role of sales manager. Siapa mau boleh tanya pasal tu? Saya mau tanya dia. Okay. Ada apa add-on question kah pasal tu? Like, apa kau akan tanya kah? Just share saja. Saya sedia 3 soalan je. Pasal? Sekejap. I plan to ask manager tu how previous work experience tolong dia sebagai role as a manager. Lepas tu how many employees dia manage, dengan how much time dia spend untuk bekerja dengan representative berbanding dengan handling office paperwork. Tu je. Okay. So itu role of manager kau akan prepare lah. So the next one is siapa ada volunteer kah pasal itu interview question yang saya share dekat group tu? Hello? Ya, boleh. Okay. Kalau untuk soalan saya pula, we'll focus on how frequently the company review and update its sales forecast plan, dan juga macam mana cara plan tu beroperasi, and what specific forecast plan tools do the company relies on. Okay. So maksud kau akan second question lah, itu pasal itu sales planning and forecasting. Okay. So next one is organization of the sales function. Siapa mau tanya soalan ni? Me, I want to ask. Okay. For this Apa ya? Saya rasa boleh tanya
macam soalan to encourage about how the cell functions and within the overall organization structure first lah. Okay. And I think this part also can ask about the primary responsibility of the self-team member and how they divide the task lah. Okay. Yeah. And I think I also can ask about their communication being facilitated within the sales team and between the sales and other department about the daily operation lah. Okay, faham. Okay, so question keempat berkaitan itu recruitment and selection. Siapa boleh tu? Me, saya mau tanya part ini. Macam mana? Okay. Kau ada sedia kah apa question kah pasal ini? I got prepared 2 questions which is how candidates are recruited and who performs the recruitment function. And then dalam soalan ni saya pun tanya selection procedures. Macam what is the training program for new recruits and who conduct this training session. Dan tanya pasal recruitment dan recruiting function dan selection procedure. So kalau itu bos ada add-on extra atau ada apa-apa yang saya mau tanya baru saya add-on semasa interview. Okay, faham. Boleh. Lepas tu is ada few saja. Siapa mau volunteer untuk? Saya. Untuk question soalan seterusnya, compensation. Saya. Okay, pasal? Okay, so untuk company punya compensation, I aim to find out how employee are paid, whether through gaji tetap or commission. And soalan seterusnya ialah apa benefit yang pekerja tu akan dapat, contohnya seperti discount, health insurance or retirement plan. And my last question is if there's any special program to recognize high performing employees. Okay. Okay, boleh, faham. So next one is sales expenses, theory assignment and performance appraisal. So left only 3 saja. Marina dengan Shiwei siapa mau ambil itu sales expenses kah? Hello, saya mau volunteer untuk ambil soalan tema sales expenses tu. So, my question will cover the typical sales expenses covered by the company and if there are specific budget allocated for office equipment and supply necessary for sales activity. So I would like to take part in the next part is territory assignments. So this part I would like to ask the employers about how are sales territories and quotas assigned. And the second question I would like to ask is what metrics of benchmarks can be set to determine the frozen fruit industry sales. So these questions I would like to concern about how their field that will be managed about for employees to employees. Yeah, that's all from me. Okay, so last question is regard the performance appraisal lah. So saya akan tanya pasal ni. Lepas tu how it conduct. Lepas tu siapa yang perform them and the impact of this appraisal to the workers, something like that lah. So tadi kan saya kata Mei 2, so saya silap pandang lah. Dia Mei 4, so dia Saturday. So semua orang free kan Saturday ni jam 2 dekat Jasin. Yeah, free. Boleh. Free. Okay. Okay, semua orang sudah free, so saya sudah appoint itu masalah dengan
dengan itu mereka punya manager. Lepas tu saya mau kata pasal itu interview question kan kita pun first time saja untuk interview big company macam ni. So semua orang macam tolong menolong lah masa itu interview tu kah. Saya pun takut ada apa soalan yang saya tak tahu macam mana menjawab kah. So semua orang untuk tolong untuk terlibat sana lah, tolong menolong lah, macam spontan sajalah. So itu sajalah untuk hari ini. Lepas tu untuk transportation tu kita akan uruskan nantilah dekat itu WhatsApp group tu. So ada any question kah pasal itu interview this week? Kalau tidak kita akan dismiss. Yes, Marina. Pakaian kita mau pergi sana pakai apa? Pakaian. Kalau seragam sikit lah saya rasa. Kalau kita pakai UMS itu t-shirt kah atau korang mau pakai itu baju korporat UMS? Baju korporat panas. Baju korporat panas tapi formal sikit lah. Pakai sajalah baju korporat nanti. Itu sajalah. Any question kah pasal tu? Boleh tanya saja. Yes. Yang kita perlu bagi buah hati macam Ya kan? Dia akan ya. Faham. So ini siapa boleh tolong? Itu buah hati, cendera hati. Hamper kah Marina? Okay. So lepas Saya boleh buat dengan Elisa. Kami dua boleh buat. Okay. So kau lah survey mana-mana yang murah punya kah atau kau mau handmade kah atau apa? Kau tolong survey kan itu harga lah. Lepas tu seorang berapa, lepas tu kau tanya letak dekat group lah. Kita share tu. So anything else? Kamu lah sponsor. Tak lah. Saya tak ada duit dah. Miskin sudah. Okay, so ada apa lagi kah pasal interview tu? Tiada baju korporat dah, pakai formal boleh? Boleh. As long as ada itu apa? Nampak formal lah. Ya, boleh lah. Boleh. No problem. Okay. Baju yang berkola lah. Janji dia formal, bukan semi formal lah. Ya, alright. Itu saja. Izzuddin, ada apa masalah kah? Untuk kendaraan pula macam mana? Kendaraan tu saya plan 1B satu kereta pergilah. Lepas tu Shannon kan dia duduk dekat rumah sendiri. So rasa Shannon akan meet kita orang dekat sana lah. Lepas tu kita orang yang stay dekat 1B rasa panggil 2 kereta atau 1 kereta macam tu pergilah. Satu kereta tower A, satu kereta tower B. Macam ni. Boleh. Okay lah. Okay, itu saja kan? Ada apa lagi soalan kah? Tiada Tak soalan. ada soalan. Tiada. Ya, Okay, so kita akan dismiss sekarang lah. Okay, thank you guys. Okay, so after we have interview session with Tato lah, so any suggestion kita mau jual apa kah untuk selling activity kita nanti? Any suggestion kah kamu orang? Jual air atau makan. Boleh spesifik sikit kah? Pasal mau jual apa air, apa makanan kah? Kalau jual fries dengan chicken popcorn. Chicken popcorn. Tapi kan itu chicken popcorn mahal sikit kah?
Atau kita guna fishbowl saja, okey kah? Saya rasa okey juga. Chicken pokok will be better lah. Ha? Sorry? Fishball tu macam ada sikit susah bagi saya. Chicken pokok will be more delicious. More delicious. Okay. Okay, pasal chicken popcorn ini sebab saya rasa kita boleh satu kali beli untuk 5 hari punya itu kuantiti lah. Macam kan kita pun jauh dari itu Kaya Street, jarang pergi sana. So saya plan kita buat food and beverage company lah. Lepas tu kita sell air sebagai kita punya main. Lepas tu frozen food sebagai kita punya side dishes. So kamu orang rasa okey kah? Atau kamu orang mau jual frozen food as main dish? Saya rasa okey juga tu. Yang lain? Okay. Rasa okay, Sekejap. setuju. Okay. Okay. Okay, so siapa ada pernah sediakan satu paket of fries atau fishball, boleh cukup untuk prepare berapa kuantiti kamu orang rasa? Small size atau medium size? Saya rasa Atau sorry? Tupperware kecil atau guna Tupperware yang certain Kita guna itu Tupperware yang macam kotak tu, yang brown color tu. Sebab saya risau itu kalau kita beli terlalu kuantiti kecil, nanti kita akan ada masalah perlu pergi Kaya Street sana beli lagi lah. So itu another expenses. So saya tak mau inilah. So kalau macam ni pakai fishbowl lah, sebab fishbowl kan kuantiti dia boleh kecil tapi nampak banyak. Bagus daripada chicken popcorn. Chicken popcorn dia kuantiti kecil. Faham, boleh. So semua orang setuju gak kalau kita replace chicken popcorn pergi itu fishball? Shannon ada apa idea gak, Shannon? Ya, setuju. Setuju atau atas? Sebab apa? Sebab murah lah. Okay. Yang lain ada apa suggestion gak? Atau semua orang setuju saja? Setuju. Setuju. Okay juga tu. Shiwei, Lau? No proper, okay. Shiwei, okay gak Shiwei? Oh, okay. Boleh je. Okay, so yang fishball tu kena rebus ke goreng? korang prefer? Siapa yang akan tukang masak? Siapa yang akan tukang masak? Li masak. Brandon. Saya cadangkan yang masak tu yang tinggal di rumah sewa lah. Okay, faham. Siapa rumah yang tiada rumah punya belilah. Kalau boleh tak boleh 2 masak orang kan? lah. Okay, 2 orang kan. So siapa ada volunteer rekod tak? satu masak. Okay. Satu makan, satu masak? Record bukan satu. makan. Oh, satu rekod, satu masak. Saya ingat satu makan, satu Macam masak. ambil gambar. Oh, okay. Siapa boleh tolong uruskan ini, tukang masak? Sebab saya akan prepare itu material, selepas tu Brandon akan tolong saya. Lepas tu Shannon, Lisa dengan itu Marina pun tak sempat untuk tolong.
Lepas tu Izzuddin juga. So left only Lau dengan Eng. Kamu orang dua boleh tak? Boleh lah. Boleh. Saya tanya satu rumah. Saya suka dia Okay. lah. Satu bilik. Sorry, apa Lau? Senang nak masak together. Mas together? Senang nak masak. Ayo. Sebab Oh. saya tinggal dalam laukan. So kita dua Okay. sudah masak lah so dia tu. Lagi kita ada kitchen lah. Yeah, we masak each other. Okay. Okay. So side dish kita pilih fries dengan itu fishball sebagai kita punya side dish lah. So main dish, main selling activity product kita letak beverage. So korang rasa apa beverage yang sesuai? Kalau bagi saya rasa Ribena soda itu lebih sesuai lah. Sebab last time saya ada itu entrepreneurship pun dapat untung seorang RM30 lebih kurang. Begitulah. So kamu orang rasa mau jual apa ya? Yang kamu rasa senang kah untuk? Saya setuju. Di bawah saya ambil Lee, untung 30 last time entrepreneurship. Yeah. Lee, Ribena soda tu apa aja dia punya bahan selain Ribena? Ribena Sprite lah, Sprite yang dia jadi senang, Sprite yang main ingredient dalam itulah. Lepas tu Ribena hanya untuk macam color. Lepas tu itu outcome of the product akan ada 3 layer warna lah. Ada purple Sprite punya warna. Lepas tu nampak cantik lah. Selain ni ada apakah cadangan untuk air? Susah kah buat dia? Buat air Ribena tu? Tak, senang saja itu. Letak Ribena, squeeze lemon, lepas tu letak ais, letak Sprite saja. Senang saja. Oh, maksudnya kami prepare dalam kapal atau kami buat dalam satu balang yang besar. Ya, kita sedia dalam cup. So maksud saya face to face lah kita buat jual. Jadi mau buat satu perisa saja kah? Atau ada perisa lain lagi? Itu hanya satu perisa, tapi korang rasa mau tambah kita boleh add on nantilah. Sebab kita pun 5 jauh untuk at least 5 hari saja. So takut nanti kalau kita tak sempat untuk siapkan itu, habiskan itu stok. Mana tahu? Ya, saya rasa fokus kepada satu air saja, satu jenis. So tiada pembaziran atau kos terlalu tinggi. Ya, betul tu Brandon. Ya, maksud tu Betul. Yes, sorry, loud. maksud prepare on the spot kah? Huh? We prepare on the spot kah? Yeah, prepare on the spot. Okay. Okay. So, and then, suggestion ada apa suggestion nggak untuk pasal itu air? Mau jual apa? Lemonade soda kah? Semua setuju? Atau korang mau buat apa? Kopi kah atau teh kah? Lemonade soda ke Ribena soda? Ribena soda sama saja lah. Oh, sama saja. Oh, okay. Okay, faham. So kita fokus Ribena soda kan? Iya. Okay, itu saja. Okay, so semua orang setuju kan? Kalau kita guna itu Ribena soda sebagai main dishes, main selling activity produk. Ya, setuju. Sebab senang sudah. Setuju. Okay. Channel okay kah? Ya, setuju. Shen tidur sudah. Okay, dah. Okay, kita akan guna Ribena soda lah sebagai kita punya main activity selling. Lepas tu price dengan itu
fishball kita akan sebagai side dishes lah. So pasal ini, saya sudah share itu gambar dekat group. Pasal itu how itu webinar dia punya itu gambar lah pasal itu outcome. Lepas tu kamu orang rasa itu price selling kita mau jual apa? Yes, Brandon. Kalau macam ni boleh tak kami buat satu Google Form, survey form dulu untuk cari customer untuk survey produk kami sebelum kami jual. Okay, faham. Boleh. Begitulah, kau sediakan satu Google Form, lepas tu letak itu pricing, lepas tu itu kita punya cadangan produk kita mau jual pada harga apa, mana kita perlu sediakan itu booth. Begitulah. Ya, saya buat habis tu saya share dekat grup dan kamu share kepada cari responden lah. Okay, kami lah share cari responden lepas tu. Okay, lepas tu kita akan pergi company name. Kamu rasa ada apa company name rasa sesuai kah? Sebab kita sebagai soda sebagai kita punya main produk. Yes. UMS Soda Sparkle. Nama macam formal saja. Ada apa lagi kah? Korang rasa? Munch and Sparkle. Okay. Lepas tu? Munch Soda and Sparkle. Munch and Sparkle. Okay. Lepas tu ada apa? Blissful soda. Okay. Cadanglah kamu orang letak itu dekat itu WhatsApp sana. Lepas tu kita akan vote lah. Ada apa lagi? Share dekat itu WhatsApp. So nanti saya akan buat satu vote. Sekarang 5 minit saja kamu orang letak cadangan company nama. Lepas tu after 5 minit saya akan buat satu poll dekat sana lah. Sekarang kami fikir dulu. Nanti 5 minit kita akan balik sini. Okay ya? Astaga ya Allah ya. Okay, so semua orang setuju lah. Kita 5 minit balik sini. Boleh. Boleh. Alright. Okay, so semua orang setuju itu company nama Blissful Soda. So siapa boleh tolong uruskan itu create itu Blissful Soda punya account, IG account? Siapa boleh tolong uruskan? Saya. Okay, so kau lah tolong buat satu logo company, lepas tu uruskan itu create account lah. Boleh lah kan? Oh, okay. Untuk poster tu perlu buat juga kak? Poster pasal? Poster untuk promote produk kita. Itu pricing kan? Nah, sila. Itu promotion kah? Kau kata? Iya. Oh, okay. Itu kita akan siapkan collect itu Google Form dulu, lepas tu baru kita lah bincang lagi pasal itu pricing promotion kah, macam mana lah. Okay lah kan? Boleh. Okay. So itu company name kita akan sudah siap.
Lepas tu pasal Reels tu, kamu marketing exposure tu, kamu orang rasa mau cadang apa aktiviti kita boleh buat kah? Untuk bagi orang kenal kita kah, macam mana untuk promote kah? Kita buat marketing video macam TikTok begitu. Okay, so kamu rasa what kind of marketing video yang kau rasa sesuai? Macam funny punya kah atau mau macam mana? Funny punya macam mana? Macam trendy punya lah, sebab kan sekarang trending dengan itu buku orang punya, lepas tu transition dengan promote kamu orang punya produk. Tak tahu kamu orang tahu kah? Saya sharekan dekat WhatsApp group tu. Ya, betul deh. Ikut trend sekarang. Cara diorang buat marketing tuh. Okay, boleh. Itu kita akan bincang nantilah face to face. Lepas tu pasal itu day selling, kamu rasa weekday punya hari apa yang free kamu orang? Tuesday dengan Thursday okay kah? Sebab itu free juga kami orang. Saya free Thursday dan Tuesday. Pagi. Ya, Okay. saya pun Sama-sama. free hingga jam 11 je. Sebab lepas tu kami ada kelas. Thursday kah atau dua hari? Dua-dua hari kami ada kelas language. Sama kelas dengan siapa? Saya Okay, lepas tu? Shana Saya- dengan Lisa? Kami pun hari Kamis jam 11 sampai jam 2 ada kelas. Kalau Selasa ada kelas kah? Selasa free. Okay. Shiwi, Lau, Thursday apa? Thursday you free atau tak free? Holy. Hah? Sorry? Boleh. Boleh, Thursday boleh, free. Okay. Okay. Shiwi free kah Tuesday dengan Thursday? Saya free je untuk kamu. Okay. Tak apalah, kita akan setkan Tuesday dengan Thursday lah, sebab yang lain pun kita pun ada kelas. So Tuesday dengan Thursday, kalau kita buat 4 jam dari start pukul 9 sampai 1, okay kah kamu orang rasa? Boleh. Okay. Okay. Boleh. boleh. Okay. So, since semua orang setuju kan, 9 sampai 1, kalau kamu orang ada kelas selepas masa itu kamu lah pergi kelas kamu orang. Sebab semua orang akan datang dekat sana, so kita akan mesti ada orang yang free untuk jaga booth. So I think it's okay. You guys boleh pergi kelas awal-awal sikit lah. Asal kamu orang datang saja. Lepas tu saya plan lah, setiap hari days of selling kita akan tolong remind lah, buat satu video dengan satu tanggal gambar semua member tu. Itu sajalah untuk hari ini. So conclusion is company name, kita akan Blissful Soda. Lepas tu Shana akan tolong itu uruskan IG, create account, lepas tu poster lah. Lepas tu Google kita Form. Google Form akan Brandon tolongkan. Lepas tu day of selling kita setkan Tuesday dengan Thursday jam 9 sampai 1.
Itu location akan ditentukan nanti lepas itu kita sudah sharekan itu Google Form. Lepas tu tukang masak Shiwei dengan Lau. Lepas tu saya akan prepare lah. Saya dengan Brandon akan prepare itu materials for soda lah. Lepas tu semua orang datang itu booth saja. Lepas tu resepi atau apakah kita akan ajar dekat sana lah, senang saja. Korang rasa ada apa suggestion lagi kah? Atau korang mau pasal meeting ini? Yes, Shiwei. Untuk proses masakan tu yang fries dan fishball, so agaknya nak masa tu lama lah, so saya mungkin lambat sikit lah datang. Tak seperti tak boleh on time 9 pagi lah. Mungkin lambat macam 1 jam, 10 atau 11 lah. Gitu. Okay lah, kita buat lebih. Since kita semua banyak member ada kelas jam 11 selepas itu, saya plan lah kalau tukang masak jam 10:30 macam begitu, boleh delivery bagi kita. Boleh. Okay ya. So yes Marina. Untuk kita punya modal tu, kau mau berapa? Oh ya. Last semester saya punya entrepreneurship jauh air sajalah, RM30 seorang. So kita ada untung jugalah. Kamu rasa RM25 seorang okey kah kamu orang? 25. Ya, 25. 25 Okey lah, tu dia boleh. termasuk fries tu kah? Iya. Ya. Tapi kita limitkan itu portion lah, itu bagi itu fries tu. Dalam tengok ya. Kita beli paket dulu, lepas tu kita try agak-agak satu paket boleh sediakan berapa lah. Lepas tu kita limitkan itu portion lah sebab kita pun jarang pergi kaya street untuk beli itu. Lepas tu balik 25 seorang okey kah untuk initial fund? Boleh. Okay. Boleh. Okay. So semua orang setuju untuk 25. Lepas tu nanti saya akan sharekan itu QR form, QR dekat WhatsApp sana lah. Itu saja untuk hari ini. Kamu orang rasa ada perlu add on kah? Kalau tidak kita akan dismiss sekarang. Saya rasa itu sajalah. Oh ya, untuk Lau dengan kamu orang rakam tu masa kamu orang selling activity. Okay. Alright, itu sajalah. Thank you guys for joining hari ini. Bye-bye. Bye-bye. So, terima kasihlah banyak-banyak untuk semua orang datang meeting postmortem hari ini. So, hari ini kita first lah, thank you semua lah untuk meluangkan masa kamu orang untuk tolong itu selling activity. So, hari ini kita hanya kata overall kita punya feedback dengan itu, kita punya performance dengan improvement apa lagi lah, itulah untuk kita punya future days, mana tahu kita ada selling activity lagi kah macam apa. So let's talk about itu achievement lah, apa yang kita sudah achieve time 5 hari ini. So firstly pasal itu marketing video, saya rasa kita sudah sukses lah. So kita punya first
first video tu kita sudah capai 2,000 lebih views. And also pasal operation team dengan sales kita pun perform well. Boleh ke Marina tolong sharekan berapa untung kita sudah siap? Sudah apa? Okay. Untuk sales kita sepanjang 5 hari kita berjual tu semuanya RM554. Lepas tu untuk kita punya expenses untuk material tu RM257. Packaging untuk kedua-dua soda dengan fries tu RM37 je. Jadi kita punya profit keseluruhan total cost of goods sold tu RM220 dan kita punya profit RM333. Okay, maksud kita orang seorang dapat untung lebih kurang RM30-40, begitulah seorang bagi itu. Nanti kamu orang hanya sharekan kamu orang punya QR, lepas tu tambah itu initial fund seorang RM25. So seorang boleh dapat 60 lebih lah. Saya perlu bayar balik kamu orang. Nanti sharekan itu QR dekat WhatsApp group tu. Okay ah. Itu saja untuk financial performance. Lepas tu next kita perlu bincang pasal itu feedback lah. Kamu rasa ada apa feedback dengan improvement kah pasal kita punya selling activity 5 hari performance ni? Saya lah dulu. Saya rasa kita saya perlu. rasa Ya. Ya, you first. Saya rasa Yes, Brandon. Kamu tak dulu dah. Okay. So saya rasa lah kita perlu improvement. Kan kita pasal time slot masa kita jual dekat itu for your library tu. Saya rasa kita punya boleh out lewat sikit lah. Lewat sikit kita start macam jam 1 itu start begitulah rasa lebih okay sebab 9 sampai 10 itu masa pun jarang ada orang beli kita punya Sprite, itu Ribena Sprite. Mungkin sebab apa? Sebab awal lagi, terawal lagi. So saya rasa kalau boleh kita boleh untuk time slot kita aim hari petang lah. Lepas tu ada apa improvement lagi kah korang rasa selain itu time slot? Mungkin untuk tempat kita berjual tu selain library kita boleh jual di College Kediaman. Okay, faham. Ini boleh. Tapi kita pun ada masalah lah selain itu time slot dengan itu location. Kita pun ada masa kita yang ada pun jarang sikit sebab kita pun ada kelas sama-sama. So ya boleh faham lah. So selain itu location, lepas tu ada apa improvement lagi kan? Korang rasa boleh? Lau, ada apa improvement kah korang rasa? Atau bagi marketing part kan, semua social media tu sebenarnya dia increase the frequency. Banyaklah membantu kita untuk buat itu promotional video semua tu. Semua baguslah bagi saya. Promotional video tu, posting tu semua. The engagement rate tu pun tinggi juga. Lepas tu pun ada nampak key increase in our followers and inquiries about our products lah. ya faham. Sebab kita punya first reviews tu sudah capai 2,000 something sudah lah.
saya rasa okey jugalah untuk kita punya marketing ni. Hanya ada satu masalah, kita jarang sikit itu aktif itu social media lah. Lepas tu, pasal ada apa improvement kah kau rasa? Shiwei. Oh, okay. Ini saya mau touch sikit lah untuk kami punya produk itu bukan kami punya itu apa fries dengan fishball lah. So betul. Sepertinya saya seorang tukang masak kan sayang. Ya. Okay, sorry ya, tadi ada orang kejap. Untuk masakan fries dengan fishball, saya masak, tapi kita agak dekat booth kami masa kita set up booth kita yang agakkan satu set dia punya portion. Sorry ya. So orang semula yang portion kita agak untuk satu set fries dengan fishball kan kita buat combo. So untuk setiap set dia macam tak balance tau. Ada yang set dia lebih, ada yang set yang kurang, macam tak standard side lah. So untuk isu ini saya rasa kena tekan lah untuk tak kisah kamu masa depan kalau ada jual apa sales activity lagi, tapi memang untuk ini saya rasa dia isu yang serius. So kalau kata kita ada satu guidelines untuk berapa berat bersih untuk satu set, kita akan berapa biji fishball kita tentukan untuk satu set. Kalau ada guideline lagi bagus lah. So gitulah. Kalau betul-betul nak jual masak, nak jual minuman, so kena ada guidelines, ada satu standard line lah kamu kena ikut. So takkan semua produk tu beza kan. So memang dia ada kualiti dia, lepas tu kuantiti pun dijaminkan. So itu untuk saya. So bolehlah make sure kita satisfy customer punya demand dengan sebaik punya. Itu for me. So boleh korang teruskan. Halo. Faham tak? Saya Yes. Faham boleh. Faham kan? Okay. Lebih kurang ayat kamu kita perlu buatkan satu SOP lah. Macam bagi SOP. standardize Betul. itu dia punya kualiti dengan kuantiti lah. Okay, ini boleh. Saya pun faham lah sebab kita pun ada satu masalah, kita jarang pergi itu Jasin sana. Kita punya produk pun kita beli satu kali dalam kuantiti yang besar saja. So kita pun susah untuk mau adjust dia punya kuantiti atau apakah. So susah lah. Tapi saya faham kamu lah. Itu kita perlu satu SOP lah, lebih baik lah. So selain ini ada apa suggestion kah? Saya Li. Ya. Yang air itu kan kita tambah lagi barista dia. Takkanlah selama yang takkanlah selalu jual air biar lebih. Sorry terlalu lag atau apa? Oh, saya ulang lagi kan ni? Ya, ulang lagi. Ya. Saya cakap air itu kan kita buat perisa lain lagi, tambah perisa. Faham. Okay. Itu jelas. Dia buat tambah perisa, dia buat dan quick Mandarin. Sedap juga tu. Okay. Ya, betul. Faham. Boleh. Sebab kita pun asal sebelum tu kita pun ada risau kalau kita buat terlalu banyak perisa nanti kita tak
habiskan stok lagi. Ya, mana tahu kalau sebab kita pun hanya jual 5 hari saja, kita pun risk juga. Tapi itu feedback kita boleh terima lah, since kalau future days nanti kita mau jualan lagi ke mana tahu, kita boleh lah buat itulah, boleh proses itu improvement lah. So selain ini ada apa suggestion nggak pasal ini? Ya, Shannon. So untuk produk kita seperti itu fries dan fishball, bila kan dorang si Shiwei sama Silau yang masak, jadi bila produk tu sampai di library, produk tu macam tidak rata sujuk sudah, jadi macam tidak sesuai lah untuk dijual. Jadi mungkin perlu improvement untuk part ini. Okay, faham. Sebab sebab kita punya fishball dengan fries masa sampai tu sudah tak panas. Itu susah untuk kita lah, susah untuk kita untuk improvement. At least kita buat on the spot, tapi on the spot pun sangat bermasalah. Ya, sebab library tak boleh masak kan. Ya. Boleh lah, dia Kalau ada cara setup dia. Kita ada, kalau ada transport, sedanglah. Ya, tapi kita pun jarang transport, so itu pun satu masalah lah. So selain ini, ada apa improvement yang boleh lah? Yes. Untuk packaging pula, boleh kah tu nanti kita letak stiker je lah di setiap cup soda tempat kita letak fries tu. Jadi kita punya brand tu dikenali lah oleh ramai. Oh, okay, faham. Tapi agak mahal kah untuk itu logo? Actually tak mahal pun. Kalau logo printing shop sini, kalau untuk 50 logo, 50 piece logo, dia macam agak dalam 7 atau 8 ringgit macam. Faham. Boleh. Kalau you minta kuantiti banyak, dia lagi murah lah. So depends lah. Tapi stiker tu boleh je kalau next time kita buat lagi. Okay, faham. Selain ini, Izzuddin atau Brandon ada apa improvement kah kau rasa? Improvement saya rasa kalau next time jangan start terlalu early lah. Mungkin jam 10:30 dan sebab kalau terlalu awal kan pun tiada ramai yang pergi, tiada ramai customer. Ya, time spot itu lebih kurang lah. Ya. Dan satu lagi ialah kalau macam ada program-program di sekolah, habis tu tiada tempat untuk cari booth. Bukanlah kalau ada program di sekolah kan, maksudnya banyak persaingan lah, dan dia akan impact sales kita sangat banyak. Ya kan, sebab kita pun yang last week kita, bukan, day 4 dengan day 5 kita jual dekat itu library pun ngam-ngam ada. Itu perbezaan sales sangat besar. Ya. Tapi okey lah, untung juga. Ya, at least kita ada fleksibel sikit lah pasal itu kita punya cost, so kita boleh adjust itu. At least tak rugi lah bagi day 4 dengan day 5. Okay, selain ini ada apa suggestion kah? Yes. So untuk part stock pula, dalam pemerhatian saya lah macam stock Sprite tu macam susah untuk dicari sebab kebanyakan kedai pun macam habis stok. So bila kita pergi ke kedai lain pula offer harga yang lain-lain lah, ada yang murah, ada yang mahal. So ini saya rasa dapat beri kesan kepada kita punya kita punya cost expenses lah. So in future lah saya rasa kita perlu
kalau kita buat selling activity lagi, kita perlu cari supplier yang memberi harga yang berpatutan. Itu je. Ya, lebih kurang aim dengan itu Sprite lah, sebab Sprite kita selalu pun low stock. Kita perlu cari dekat Kingfisher ke atau apa. One Piece ini pun jarang ada Sprite. So itu bermasalah sikit. Kenapa sudah bukan Jetsin kamu cerita? Bukan? Yalah. Bukankah supplier kita Ya, Jetsin? yes. Itu Jetsin. Tapi kita ada jual itu air lagi. Itu Sprite yang selalu low stock. Itu Jetsin tu kita sudah beli satu. Kan Jetsin Fries dengan fishball. ya, Jetsin. fries dengan fishball. Bukan, itu channel yang kata pasal itu Sprite itu. Sprite. Oh, okay, faham. Tak fokus. Okay. Yang lain ada apa improvement dan feedback lagi kah? Kau rasa? Izzuddin, yes. Rasanya kita boleh improve lagi untuk kita punya selling skills. Macam kita perlu kerapkan lagi pergi ke meja-meja and promote kita punya produk tu mereka yang dekat-dekat sana lah. Faham. Ya. Pandangan saya lah, saya rasa kita boleh buatkan lebih banyak promotion activity. Lebih kurang lah macam combo jauh lebih rendah harga ke apa combination lagi lah, bagi variety sikit lah. Lepas tu pasal itu strength lah, itu kebaikan lah. At least kita flexible sikit lah compare dengan group yang lain yang mana tahu. Kita senang untuk adjust itu dia punya harga untuk selling. Macam day 4, day 5 kita pun rendahkan itu harga RM2 satu cup bagi habiskan itu stok. Ini salah satu improvement lah, salah satu strength kita lah, saya rasa. Korang rasa ada apa lagi improvement kah? Sebelum kita dismiss. Okay, tiada. So, saya conclusion lah. Untuk performance, financial performance, kita sudah dapat untung seorang lebih kurang RM40 begitu. Lepas tu pasal feedback dengan improvement, mana tahu kita boleh jualan lagi ada. Pasal itu kita punya Instagram, rasa kita boleh aktifkan lebih aktif perform untuk itu video recording lah, dengan itu post macam tu lah. Lepas tu pasal jalan ya pasal jualan tu saya rasa itu time slot kita boleh adjust sikit lah, macam lambat sikit kita startkan itu time kita jalan jam 10 begitu. Lepas tu pasal itu production process, pasal itu fries, pasal delivery sini pun sudah sejuk. Kita perlu fokus sikit lah pasal ini macam mana improve. Lepas tu project Sprite tu kita pun perlu improve lagi lah, sebab cari macam vendor atau manufacturer ke untuk dapatkan Sprite yang harga lebih murah, mana tahu. Ya, sebab kita pun selalu facing into problem low stock. Itu sajalah untuk hari ini kita punya lebih kurang. So, rasa tiada apa improvement, kita tiada lagi apa untuk tambahkan, kita akan dismiss hari ini lah. Dismiss sekarang lah. Thank you guys. Thank you, Lee. Thank you semua. Thank you. Okay. Thank you guys.